Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini saya akan tunjukkan cara pasang ring piston yang benar, yang 100% akurat lah. Ini pasang ring piston ini yang jarang diperhatikan nih, bagian ring ininya, ring pengatur oli yang tajam ujungnya. Nanti saya akan tunjukkan. Sekarang saya akan pasang dulu ring ininya. Nah, ini posisi in di atas. Nah, ini yang celah ini di bagian depan nih, di bagian depan yang paling atas. Yang bagian atas. Bagian depan yang paling atas di in tuh. Kalau yang bagian bawahnya, di bagian bawahnya lagi tuh. Nah, jadi pertanyaannya, saudara nanya misalnya, kenapa enggak ini di bawah, enggak ini di bawah. Nah, kalau ini di depan, ini kan posisinya in, berarti ini di atas. Berarti kalau ini celahnya, yang depan celahnya di bawah, berarti oli pasokan di sini kurang. Jadi pemberian oli ke ring ini kurang. Nah, makanya ke atas itu diperbanyak, dibikin celahnya yang depan. Nah, karena mengurangi gesekan, terus oli akan pudar ke sini. Nah, terus ini yang harus diperhatikan nih. Ini ringnya merek NPP. Ini kadang-kadang di merek-merek yang murahan nggak ada kemiringan. Kalau yang di NPP, di RIG, terus di AHM, terus di PIM, nah ada kemiringan. Nah, ini kan kalau di NPP ada N, misalnya overses 50, ada N50. Nah, ini perhatikan nih, ini jangan sampai kebalik. Nah, ini harus di atas. Nah, harus di atas N50 misalnya. Nih, ininya harus ke atas, mereknya harus ke atas. Nah, posisinya ini celahnya di X. Posisinya ini celahnya di X. Karena ini celah yang ring kecil yang depannya di atas. Jadi prinsipnya begini. Nih, ketika ini bergerak kan oli di ring-ring spiral ini nih merambah, terus merambah masuk ke celah ini. Nah, ini yang mengatur keringnya oli di liner itu ring ini. Awas jangan sampai kebalik. Nah, kadang-kadang saya sering nemu habis bongkar orang, sering nemu yang ring komprensi, yang ring baja halus ini, sering nemu ini ring di sini, ring ini di tengah, ini di depan. Jadi ke blok itu ngegentong. Kalau bahasa Sunda itu ngegentong. Jadi nyangkut ke depan. Jadi oblak. Nah, karena ring yang tajam ini di depan. Nah, perhatikan nih, ini kemiringannya beda. Nah, saya akan ukur ring yang tengah ini, yang hitam ini nih. Tuh lihat penggaris tuh. Tuh lihat penggaris. Kan seharusnya ini kalau rata ini begini nih. Nih, kalau rata ini begini. Ini ngukurnya saya ngikutin ring. Nah, ring itu begini. Berarti ring ini enggak seimbang. Nah, kalau celah yang bagian bawah nih, yang bagian bawah ring ini tinggi. Nih yang tajam bagian bawah tinggi.
Nah, yang bagian atasnya lagi di bawah yang bawah. Nah, yang tinggi itu yang bawah. Nah, makanya kalau kebalik itu motor kurang sempurna, ada ngebulnya gitu. Nah, soalnya mengapa ini membuat ini jadi enggak disamain nih, jadi tinggi yang ke bawah. Soalnya ini misalnya begini nih. Nih, ketika ini masuk masuk ke atas tuh, oli oli itu akan merambah. Nah, ke liner. Nah, ketika ini mundur, nah oli itu akan bersih. Ketarik. Nah, terus menerus begitu. Masuk ini ke depan. Nah, oli merambat. Nah, terus mundur. Nah, oli bersih ke PAUD, karena yang paling tajam, yang paling tinggi itu bagian bawah. Nah, jadi seterusnya begitu. Nah, kalau ini kebalik, nah pasti ada ngebulnya sedikit. Nah, tolong saudara perhatikan, karena ini kemiringannya beda. Tuh, beda tuh. Jadi mangap tuh. Tuh. Nih kalau dibeginiin ini kalau diseimbangin nih. Jadi tinggi yang sebelah bawah. Nah, saudara paham kan? Pokoknya perhatikan ini yang bagian tingginya ini di antara satu ini. Nah, ini yang tajamnya di antara dua belah ini harus tingginya yang bawah, karena begitu. Ketika ini masuk ke depan, nah oli akan merambah ke liner, masuk ke depan. Nah, ketika ini mundur, nah oli akan bersih, karena ini yang paling tajamnya ini. Tuh. Karena yang paling tajamnya ini. Kalau ini juga tajam, tapi kan bedanya miring, jadi begini nih posisinya nih. Jadi kayak ngelep ke belakang. Nah, kalau ini, nah posisinya ini di bawah. Nah, ininya lagi di atas. Posisinya ini lagi di atas, di atas. Kenapa begini? Karena saya misalnya ada triknya, misalnya di sini. Kalau bagi saya kagak ngaruh, soalnya kalau mesin udah hidup, mesin udah masuk, udah hidup, kalau ininya misalnya berdekatan pasti ketemu lah. Kalau zigzag begini jaraknya jauh, ini jarang ketemu ini. Soalnya kalau bejanya dekat, kalau misalnya diatur ini harus di sini, ada di 4 titik. Itu hanya teori doang. Pada dasarnya motor kalau udah dihidupin, keadaan baru, masih pada licin, misalnya dihidupin lah, jangan pakai lama, 5 menit digeber, buka lagi. Nah, posisinya akan acak-acakan. Nah, kadang-kadang bisa ketemu. Nah, kalau udah ketemu bisa ngebul, kompresi kagak kurang lah. Nah, sekian dulu dari saya, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada manfaatnya, tolong ya subscribe